Namaskar. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Kannada yang berjudul Sitaram Benoy. Film ini dibintangi aktor Sandalwood Vijay Raghavendra. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain Sitaram adalah polisi, Mani adalah anak buah Sitaram, Naga adalah penjual ikan keliling. Suatu hari di kantor polisi di pinggiran kota Haveri, seorang polisi bernama Sitaram akan dipindah tugaskan ke desa terpencil. Sitaram menyerahkan kasus nomor 18 yang belum ia selesaikan kepada anak buahnya. Sitaram lalu mengemasi barang-barangnya dan pergi ke lokasi baru. Besok pagi, Sitaram dan istrinya tiba di desa terpencil. Setelah mengemasi barang-barang di rumah dinasnya, Sitaram langsung bekerja. Sitaram menemui anak buahnya bernama Mani dan bertanya mengenai kasus-kasus yang belum diselesaikan. Mani memberitahu di desa ini sering terjadi perampokan, pelakunya belum tertangkap. Setelah merampok barang-barang korban, pelaku tidak membunuh korbannya. Sitaram lalu kembali pulang. Pagi hari, Sitaram berangkat kerja sedangkan istrinya pergi ke pasar. Sitaram berkeliling desa sembari memantau situasi. 2 jam kemudian, rumah Sitaram dirampok. Sitaram putar balik dan pulang ke rumahnya. Sitaram kesal karena uang dan emas miliknya raib diambil pelaku. Sitaram bertekad akan menangkap pelakunya. Investigasi dimulai. Sitaram kembali ke kantor polisi dan mendiskusikan kasus ini dengan Mani dan juga anak buah lainnya bernama Shekhar. Sitaram menulis analisanya di papan tulis. Sitaram mengatakan jika pelaku sudah berkali-kali berhasil melakukan perampokan, artinya pelaku tahu betul mengenai semua detail dan situasi di desa ini. Bisa jadi pelaku adalah orang-orang yang sering berkeliling seperti sales, penjual ikan, tukang kabel, dan lain-lain. Mani memberitahu Sitaram penjual ikan yang biasa berkeliling di desa ini bernama Naga. 2 orang tukang kabel yang biasa bekerja berkeliling di desa ini adalah Deva dan Sina. Namun Mani tidak mencurigai mereka bertiga karena selama ini mereka bertiga dikenal baik. Ternyata benar dugaan Sitaram. Naga, Deva, dan Sina adalah pelakunya. Terlihat mereka bertiga berkumpul di markas mereka yang berada di bangunan kosong di tengah hutan. Mereka bertiga sedang merencanakan perampokan selanjutnya, sementara Sitaram terus melakukan analisa. Berdasarkan analisa Sitaram, pelaku selalu menargetkan rumah-rumah yang dihuni oleh orang tua seperti kakek dan nenek. Sitaram memerintahkan anak buahnya untuk menjaga rumah-rumah di desa yang dihuni oleh kakek-kakek dan nenek-nenek. Setelah seharian bekerja, Sitaram pulang dan makan bersama sang istri. Besok pagi, Sitaram terus melakukan penelusuran, sementara Naga, Deva, dan Sina melakukan pekerjaan mereka masing-masing sembari memantau situasi. Malam hari, ketika Naga, Deva, dan Sina bersiap untuk beraksi, kepolisian berjaga di rumah target mereka. Akibatnya, mereka bertiga gagal beraksi. Besok pagi, Naga, Deva, dan Sina menyusun rencana yang lain. Sitaram akan terus menjaga ketat rumah-rumah warga yang dihuni oleh para kakek dan nenek. Siang hari, Sitaram menemui seorang kakek bernama Suresh dan bertukar nomor telepon. Sitaram memerintahkan Suresh untuk selalu mengunci semua pintu rumahnya dengan rapat dan juga menyimpan barang-barang berharga. Suresh patuh dan menurut saja. Mani dan Shekhar terus memantau sekeliling desa. Setelah beberapa minggu melakukan penjagaan, tidak terjadi perampokan. Artinya, Sitaram dan anak buahnya berhasil melakukan tugas mereka. Sitaram senang karena pelaku tidak beraksi kembali.
Malam hari, Sitaram berjaga di lahan kosong. Sementara Naga, Deva, dan Sina bersiap untuk beraksi. Mereka berencana akan merampok rumah Suresh. Naga berjalan mendekat ke rumah Suresh. Deva standby sembari memegang senter di dekat rumah Suresh, sedangkan Sina berjaga di jalan raya. Naga mulai memotong gembok di pintu belakang rumah Suresh. Ketika Suresh mendengar suara, Suresh menelpon Sitaram. Sitaram langsung pergi ke rumah Suresh. Melihat kedatangan mobil polisi, Sina mengirim sinyal menggunakan suara kepada Deva. Deva menyalakan senter dan mengajak Naga kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, Sitaram tiba di rumah Suresh. Sitaram melihat Naga yang menggunakan penutup wajah. Sitaram yakin dia adalah perampoknya. Sitaram langsung mengejar, namun Sitaram melihat pelaku dengan cepat naik ke atas jalan menggunakan senter. Sitaram menduga pelaku sudah berlari jauh. Akhirnya Sitaram berhenti mengejar. Padahal Naga masih bersembunyi di gudang belakang rumah Suresh. Sitaram lalu menemui Suresh dan meminta keterangan. Naga keluar dari rumah Suresh untuk menyusul Deva dan Sina. Setelah menemui Suresh, Sitaram kembali ke gudang belakang rumah Suresh. Sitaram berpikir sejenak. Sitaram bingung mengapa pelaku bisa mengetahui kedatangan polisi dan mengapa pelaku dengan cepat naik ke atas jalan. Sitaram baru sadar pelaku tidak hanya satu orang, pelaku berjumlah lebih dari 2 orang. Sitaram lalu kembali pulang. Di tengah perjalanan, Sitaram melihat Deva membetulkan kabel. Pagi hari, Sitaram menyuruh Mani untuk memanggil Naga, Deva, dan Sina. Mereka bertiga kemudian diinterogasi. Setelah menginterogasi mereka, Sitaram tidak mendapatkan informasi yang berarti. Insting Sitaram mengatakan mereka bertiga adalah pelakunya. Namun Sitaram tidak mempunyai bukti apapun. Sitaram mempersilahkan mereka bertiga pulang. Pagi hari, Sitaram berpamitan dengan sang istri dan pergi bekerja. Sitaram melanjutkan penelusuran. Siang hari, seorang pria misterius yang mengaku sebagai Mr. X memberikan secari kertas kepada Naga. Naga bingung karena Naga tidak mengenal Mr. X. Di kertas itu, Mr. X mengatakan Sitaram sudah menyimpan file mengenai bukti perampokan yang selama ini telah dilakukan Naga. Sitaram menyimpan file itu di rumahnya. Dalam waktu dekat, Sitaram akan menangkap Naga, Deva, dan Sina. Naga ketakutan membaca kertas itu. Naga langsung pergi ke rumah dinas Sitaram. Setibanya di sana, Naga mencari file mengenai bukti perampokannya. Mr. X lalu menelpon Deva dan Sina di telepon umum di warung. Deva dan Sina yang menunggu telepon dari Naga justru berbicara dengan Mr. X. Mr. X mengatakan Sitaram akan mengambil uang hasil rampokan di markas mereka. Deva dan Sina percaya dengan Mr. X. Deva dan Sina langsung pergi ke markas. Setelah menelpon Deva dan Sina, Mr. X menelpon Sitaram dan memberitahu lokasi markas perampok di bangunan kosong di hutan. Tanpa berpikir lama, Sitaram langsung pergi ke lokasi. Setibanya di markas, Deva dan Sina memasukkan seluruh uang mereka ke dalam tas dan kabur melarikan diri. Tak lama kemudian, Sitaram datang ke markas dan melihat sekeliling. Sitaram melihat di sana terdapat banyak tulisan dan rencana perampokan. Artinya, Sitaram membenarkan bahwa bangunan kosong itu adalah markas pelaku. Namun, Sitaram bingung siapa yang menelpon dirinya dan mengapa si penelpon memberitahu hal itu. Sitaram menyuruh Mani untuk melacak siapa sosok misterius yang menelpon dirinya. Mani langsung menjalankan perintah. Sitaram lalu kembali pulang. Ketika sedang mencari file itu, tiba-tiba Naga melihat istri Sitaram tergeletak di lantai. Naga kaget dan ketakutan. Naga tidak tahu siapa yang membunuh istri Sitaram. Naga lalu kabur melarikan diri. Mr. X dengan cepat mengunci pintu belakang rumah Sitaram agar Naga terjebak di dalam. Mr. X lalu kabur melarikan diri. Di saat yang bersamaan, Sitaram tiba di rumah. Naga panik dan bersembunyi di dalam gudang.
Ketika masuk ke dalam, Sitaram kaget melihat istrinya tewas di lantai. Sitaram menangis sedih. Tim forensik datang dan melakukan olah TKP. Di sebelah mayat istri Sitaram terdapat tanda melingkar yang mirip dengan simbol karma. Tim forensik juga memeriksa gudang di rumah Sitaram, namun mereka tidak menemukan apapun. Naga bersembunyi di dalam tumpukan barang. Pagi hari, Sitaram mengkremasi jenazah sang istri. Sitaram membayangkan masa-masa indahnya bersama sang istri. Sitaram marah dan akan menuntut balas. Sitaram kembali kantor polisi dan melanjutkan penelusuran. Tiba-tiba, Sitaram mendapatkan paket yang berisi case number 18. Kasus itu adalah kasus pembunuhan berantai yang menewaskan para istri polisi, dan kasus itu belum diselesaikan Sitaram. Sitaram merasa kasus pembunuhan istrinya berbeda dengan kasus perampokan yang terjadi di desa itu. Tetapi kasus pembunuhan istrinya ada hubungannya dengan kasus number 18. Terlihat Deva dan Sina menyembunyikan uang hasil rampokan mereka di dalam hutan. Sembari mengubur uangnya, Deva dan Sina heran mengapa Naga belum muncul. Mereka penasaran di mana Naga. Setelah mengubur uangnya, Deva dan Sina pergi mencari Naga. Di sisi lain, Mr. X berdoa di depan tiang salib. Sementara Sitaram tetap fokus menyelesaikan kasus ini. Karena itu, Sitaram menyuruh anak buahnya untuk menggembok rumah dinasnya. Anak buah Sitaram langsung menjalankan perintah. Ia menggembok pintu rumah Sitaram. Akibatnya, Naga tidak bisa keluar. Naga bangun dari tidurnya dan baru sadar ia terkunci di rumah Sitaram. Naga bingung harus bagaimana. Di kantor polisi, Sitaram terus melakukan analisa. Dua hari kemudian, Sitaram belum mendapatkan petunjuk. Sitaram mendiskusikan kasus ini dengan Mani. Terlihat Mr. X duduk di pinggir jalan sembari mengudut, sementara Deva dan Sina terus berkeliling mencari Naga. Naga melubangi tembok gudang rumah Sitaram agar bisa melihat keluar. Setelah melakukan penelusuran, Mani memberitahu Sitaram nomor telepon Mr. X atas nama Rita. Diketahui nomor itu juga menelpon warung. Sitaram lalu memanggil dan menginterogasi pemilik warung. Sitaram bertanya mengapa nomor atas nama Rita menelpon warung. Pemilik warung menjawab ia tidak tahu. Telepon itu diterima oleh dua orang pemuda yang biasa nongkrong di warung. Namun pemilik warung tidak tahu siapa dua pemuda itu. Pemilik warung juga memberitahu ia sudah tua dan tidak bisa melihat dengan jelas. Namun ia masih bisa mendengar dengan jelas. Sitaram lalu memanggil Deva dan Sina ke kantor polisi. Sitaram menyuruh Deva dan Sina berbicara apapun di depan pemilik warung. Sitaram bertanya kepada pemilik warung apakah mereka orang yang berbicara di telepon. Untuk mengelabui pemilik warung, Deva dan Sina mengubah suaranya. Akhirnya pemilik warung menjawab bukan Deva dan Sina pelakunya. Deva dan Sina lalu kembali pulang. Besok pagi, Sitaram memanggil 3 rekannya yang dahulu bekerja bersama Sitaram di kota Haveri. Para istri dari ketiga polisi itu tewas dibunuh. Sitaram membicarakan kasus perampokan dan pembunuhan istrinya kepada mereka bertiga. Sitaram merasa semua kasus ini ada hubungannya. Sitaram mengatakan pelaku sedang balas dendam kepada kita. Karena itu kita harus menghentikan pelaku. நமக்கெதிராக நடக்கிற ரிவெஞ்ச் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கில்லரை தடுத்தாகணும். Jika pelaku melakukan balas dendam kepada kita, artinya kita pernah melakukan kesalahan. Sitaram juga menunjukkan analisanya di papan tulis. Ketiga rekan Sitaram setuju dengan analisa Sitaram. Di sisi lain, Deva dan Sina terus mencari Naga, namun mereka berdua belum menemukan Naga. Deva dan Sina mengkhawatirkan Naga. Deva turun dari motor dan berjalan ke hutan, sementara Sina mencari jejak mobil Naga. Tak lama kemudian, polisi menemukan mayat Deva di tengah hutan. Sitaram kaget melihat mayat Deva. Sitaram kembali kantor polisi dan memandangi papan tulisnya. Sitaram bingung siapa yang membunuh Deva dan untuk apa pelaku membunuh Deva. Sitaram terus berpikir dengan keras.
Besok pagi, Sekar mengobrol bersama Mani. Sekar membicarakan istrinya yang sedang hamil. Tiba-tiba, Sitaram teringat dahulu ia pernah cekcok dengan seorang pria yang istrinya sedang hamil. Sitaram lalu menelpon anak buahnya di kota Haveri mengenai kasus kematian yang terjadi ketika pemilu. Sitaram bertanya, apakah dulu ada kasus kematian yang terjadi ketika pemilu di malam hari? Anak buah Sitaram menjawab ada. Korban yang meninggal adalah wanita hamil bernama Rita. Rita adalah istri Binoy. Kala itu, Binoy mengatakan kepada polisi Rita tewas karena terpeleset. Sitaram menduga Mr. X adalah Binoy. Sitaram lalu mencetak foto Binoy dan menempelnya di papan. Sitaram merasa Binoy lah yang membunuh Deva. Namun, Sitaram belum tahu apa motif Binoy membunuh Deva. Sitaram terus berpikir dengan keras. Sitaram bertanya lagi kepada anak buahnya apakah saat itu rumah Binoy mengalami perampokan. Anak buah Sitaram menjawab iya. Sitaram yakin Binoy membunuh Deva untuk balas dendam. Akhirnya Sitaram mengingat semuanya. Dahulu ketika pemilu, Sitaram pernah melakukan razia di perbatasan kota. Malam itu Sitaram dan 3 rekannya mabuk berat. Di saat yang bersamaan, Binoy berpamitan kepada istrinya untuk hadir di acara penting. Rita memberikan izin. Terlihat istri Binoy sedang hamil besar. Binoy lalu pergi ke acara. Di sisi lain, Naga, Deva, dan Sina sedang berencana untuk merampok sebuah rumah, namun rencana itu gagal karena di rumah target sedang ada acara kumpul keluarga. Akhirnya, Naga, Deva, dan Sina kembali pulang. Di tengah perjalanan, Deva dan Sina melihat sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah Binoy. Deva dan Sina mengajak Naga untuk merampok rumah Binoy. Awalnya, Naga tidak setuju karena mereka tidak berencana merampok rumah Binoy. Namun, setelah dipaksa, akhirnya Naga setuju. Mereka bertiga lalu masuk ke rumah Binoy. Ketika Naga, Deva, dan Sina mulai merampok, Rita mendengar suara. Rita ketakutan dan menelpon Binoy. Binoy lalu izin meninggalkan acara dan kembali pulang. Di tengah jalan, Binoy kena razia polisi karena tidak menggunakan helm. Binoy meminta polisi untuk membebaskannya karena ia harus segera pulang dan mengecek istrinya yang sedang hamil. Binoy khawatir rumahnya dirampok, namun polisi tidak peduli. Akibatnya, Binoy cekcok dengan Sitaram dan ketiga rekannya. Binoy langsung kabur menggunakan motornya. Binoy menginjak gas dengan kencang pulang ke rumahnya. Terlihat Rita berusaha melawan Naga, Deva, dan Sina. Mereka mendorong Rita hingga terjatuh. Akibatnya, kepala Rita terbentur kasur dan tewas di tempat. Naga, Deva, dan Sina kabur melarikan diri. Binoy berpapasan dan melihat wajah Naga, Deva, dan Sina. Ketika Binoy masuk ke dalam rumahnya, Binoy melihat Rita sudah tewas. Binoy sedih dan menangis. Setelah mengingat semuanya, Sitaram langsung pergi mencari Naga dan Sina. Di saat yang bersamaan, Sina menemukan mobil Naga. Sina turun dari motor dan berjalan ke rumah dinas Sitaram. Melihat kedatangan Sina dari lubang, Naga berteriak memanggil Sina. Akhirnya, Sina berhasil membantu Naga keluar dari rumah Sitaram. Tiba-tiba, dari belakang, Binoy muncul dan mengejar Naga dan Sina. Mereka bertiga baku hantam dengan sengit. Tak lama kemudian, Sitaram datang dan melihat perkelahian mereka. Sitaram berusaha menghentikan hal itu. Setelah membuat Sina lemas tak berdaya, Binoy menginjak leher Sina hingga tewas. Setelah membunuh Sina, Binoy menghajar Naga. Sitaram menendang Binoy untuk menghentikan Binoy. Binoy mendorong balik Sitaram. Binoy memukuli wajah Naga berkali-kali. Binoy kemudian mencekik leher Naga dengan keras. Sitaram berusaha melepaskan Binoy, namun Binoy lebih kuat dari Sitaram. Binoy terus mencekik leher Naga dengan keras. Sitaram memperingatkan Binoy untuk berhenti, namun Binoy tidak peduli. Binoy teringat akan mendiang sang istri. Binoy terus mencekik leher Naga hingga tewas. Sitaram juga teringat akan mendiang istrinya. Sitaram mencekik leher Binoy dengan keras.
Binoy bisa saja melawan, namun Binoy memilih untuk pasrah. Akhirnya Binoy tewas di tempat. Sitaram berteriak dan menyesali semua kesalahan yang telah ia lakukan selama menjadi polisi. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.